Siapa Al-Mahdi? Maka Al-Mahdi yang dia mewarisi spirit Ahmad itu. Yuwati usmuhu ismi. Jadi jangan cocok logi, ikutin aja ayatnya, ikutin hadisnya, pakai ilmu bahasa, ikutin imam-imam kita, terang maknanya. Jadi nggak usah khawatir persoalan Al-Mahdi. Yang kita khawatirkan satu, kita pantas nggak menjadi tentaranya, menjadi pengikutnya. Seorang Nabi Allah Khidir itu butuh doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gurunya Nabi Musa. Kenapa? Spirit ruh yang ada di dalam jiwanya Nabi, di dalam badannya Nabi itu adalah ruh Ahmad. Itu maknanya kuntu nabiyan. Dulu aku nabi, nama kenabianku Ahmad. Kalau di bumi nama kenabiannya Muhammad Rasulullah. Maka kalau kita syahadat asyhadu an la ilaha illallah, bukan asyhadu Ahmad, tapi asyhadu Muhammad. Karena Ahmad itu syahadatnya masa dulu, masa azali dan masa laruh, bukan sekarang, Pak. Siapa Al-Mahdi? Maka Al-Mahdi yang dia mewarisi spirit Ahmad itu. Yuwati usmuhu ismi. Jadi jangan cocok logi, ikutin aja ayatnya, ikutin hadisnya, pakai ilmu bahasa, ikutin imam-imam kita, terang maknanya. Jadi nggak usah khawatir persoalan Al-Mahdi. Yang kita khawatirkan satu, kita pantas nggak menjadi tentaranya, menjadi pengikutnya. Ini corona begini aja udah banyak yang ngeluh, nyalahin ini, nyalahin itu. Lupa kalau ini izin Allah semua, tauhidnya berubah. Bener nggak? Muncul vaksin, salahin ini lagi, nggak suka nggak usah vaksin, ya, nggak usah macam-macam, jalan aja. Semuanya Allah telah atur, dan aturan Allah lebih hebat dari aturan orang-orang di luar Allah. Ada orang buat konspirasi Allah lebih hebat. Allah itu khairul makirin. Makar itu kan bahasa lama. Sekarang kalau boleh disebut makar itu konspirasi. Dulu ketika Abdullah bin Ubay, pemimpin munafik, mencoba ingin menghancurkan masjid dari dalam, maka dia taruh itu orang munafik banyak di kelompok sahabat-sahabat Nabi. Nabi ini kan bukan guru tunggal. Nabi ini mengkader guru-guru, maka sahabat ini gurunya ini, sahabat ini gurunya ini. Sahabat yang bekerja nggak bisa hadir, nanti datang kepada guru siapa. Begitu terus bolak-balik. Jadi dulu itu banyak guru, karena banyak guru, kebangkitan itu cepat. Ini yang tidak ada di nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelumnya pemain tunggal. Nabi Musa aja yang berdua sama Nabi Harun. Selebihnya pemain tunggal. Jadi kalau dakwah kita mau cepat berkembang, jangan main sendiri. Ya seperti ini. Ada yang ngatur ini, ada yang ngatur ini, ada kader ini, ada mentor ini. Begitu. Nabi tahu ada munafik nyamar, tapi kan nggak boleh bilang ente munafik, nggak boleh. Haram hukumnya, itu su'ul adab. Saking Nabi cintanya ke semua makhluk dan sayang, beliau pun masih menyolatkan Abdullah bin Ubay waktu mati. Sampai ditegur oleh Allah, karena orang ini jahat ya, bukan main kepada Rasulullah SAW. Dalamnya setan. Jadi ada orang-orang, emang orang beneran Pak, tapi ada orang yang syayatinul ins. Dia manusia tapi dalamnya setan. Kenapa? Nabi mengatakan inna syaitan yajri majrad dam. Setan itu mengalir di setiap pembuluh darah. Ada darah gak di lidah? Maka kita bisa dipinjam lidah kita oleh setan. Ada darah di mata? Maka mata ini bisa dipinjam oleh setan. Ada darah di bagian tubuh perut kita? Semuanya ada. Maka dia bisa ikut serta. Itu sebabnya
Kalau ahli fikih bilang sunat baca bismillah makan minum. Kalau versi ahli kolbu, ahli hakikat, ahlus sunnah wal jamaah, wajib sebenarnya baca bismillah itu. Itulah sholatnya badan. Makan, minum, itu. Sholat artinya zikir kan? Aqimis sholata li dzikri. Jadi Al-Mahdi ini gimana? Ini baru satu nama loh kita jelasin. Ketinggian derajatnya mengikuti ketinggian derajat Nabi. Maka beliau pewaris spirit Ahmad. Jadi dalamnya Al-Mahdi itu Ahmad. Ilmunya, ketinggian derajatnya, tuanya. Ini ada bukti lain. Ketika Nabi Mi'raj sampai ketemu Nabi Yusuf di langit berapa? Di sini ada peringatan Isra Mi'raj kan? Ayo kita cek nih. Nabi Muhammad SAW ketemu Nabi Yusuf, Nabi paling cuak sealam semesta. Kalau ibu-ibu lihat, itu ibu-ibu lupa napas, mungkin mati. Itu apa kata Rasulullah? Gagahnya Yusuf baru separuh gagahnya aku. Cakepnya Yusuf separuh cakepnya aku. Jamaluhu nisfu jamalihi. Kira-kira gimana? Tapi Allah tidak zahirkan. Kalau dizahirkan bahaya penduduk Mekah perempuannya. Wajar Sayyidah Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah. Padahal Khadijah ini udah nggak mau nikah kayaknya. Udah trauma dia nikah. Biasa perempuan kalau ada masalah nggak mau nikah lagi ya. Ketemu yang pas. Dia adalah Sayyidul Alamin, penghulu alam semesta, Nabi Muhammad SAW. Kalau fisik biasa. Wajah Nabi itu biasa, orang Arab, keturunan Nabi Ismail, keturunan Sayyidah Hajar, campur Ibrahim Hajar. Hajar orang Mesir. Tahu sendiri orang Mesir kulitnya gimana? Ya, campur-campur. Nabi Ibrahim orang Babilonia. Agak merah-merah gitu kulitnya. Tapi Sayyidah Khadijah bisa melihat keindahan itu. Maka kita curiga juga nih. Jangan-jangan Sayyidah Khadijah itu mewarisi kolbunya Siti Hawa atau Sayyidah Bilqis. Siapa tahu? Kan kita nggak tahu. Semua orang kan mewarisi orang-orang sebelumnya, spiritnya, ilmunya, akhlaknya. Bapak ini kan nggak nyadar. Dulu mbahnya suka ngaji, ya turun ke sini. Ada yang suka mabuk, turun juga Pak. Ada yang nyampur, dia tukang mabuk suka ngaji. Nah ini unik tuh. Di zaman Rasulullah ada, namanya Nuaiman. Ada yang begitu. Jangan coba-coba singgung Rasulullah, bisa digorok kita sama dia. Jadi dia cinta kepada Allah dan Rasul, cuma dia punya kecanduan yang dia susah untuk mengatur dirinya. Waktu itu belum ada namanya terapi orang kecanduan narkoba, zaman Sayyidina Umar. Jadi Nabi Muhammad itu menyebutkan imam akhir zaman itu keturunannya. Berarti maksud beliau apa? Itu Al-Mahdi itu mewarisi aku, gitu maksudnya. Chip di dalam dirinya, spirit yang ada dalam dirinya, itu semangat yang ada di dalam diriku. Nabi Muhammad dijadiin orang biasa, kayak pemuda-pemudi di kampung tapi orang baik, yang nggak pernah buat aneh-aneh, soleh biasa. Ada orang tengkar dia damain, kayak orang biasa, kayak pemuda taruna namanya, Karang Taruna, kira-kira begitu. Nabi memerankan itu, ngelakon namanya. Sampai kemudian datang perintah. Maka bertanya Abu Dzar ketika Nabi sudah sukses. Ini penutup sebelum Isya. Apa kata Abu Dzar? Wahai Rasulku, wahai kekasihku, kapan engkau tahu engkau seorang Nabi? Kapan engkau tahu engkau seorang Nabi? Apa jawaban Nabi Muhammad? Ketika aku main waktu kecil, tiba-tiba ada dua malaikat datang kepadaku dan membedah dadaku. Karena yang membedah malaikat, maka yang dia bedah bukan hanya fisik, jadi tidak berdarah. Di saat itu saudara susunya, anak dari Halimah Sa'diyah, berteriak karena anak kecil ngadu ke siapa? Nyari maknya. Mama, akhirnya gitu ya. Halimah Sa'diyah dipanggil, bapaknya dipanggil. Muhammad dibunuh orang. Muhammad dibunuh orang. Datanglah Halimah, datanglah ayahnya.
ayah susunya. Dilihat Nabi Muhammad udah guling-guling lagi, udah main pasir lagi. Bingung. Dikira anaknya ini main-main. Enggak. Ditanya, Muhammad, apa yang terjadi padamu? Gak ada apa-apa. Katanya tadi ada orang, iya, tapi gak bunuh aku. Gitu. Dilihat oleh Halimah, ada bekas seperti di bedah, tapi bedahnya canggih. Yang bedah siapa? Malaikat. Malaikat nur bukan. Maka cepat sekali dan gak ada sakitnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Nabi Muhammad itu nur juga, dan nurnya lebih terang daripada nurnya malaikat. Jadi sebenarnya itu formalitas aja, dibersihkan dadanya, jantungnya. Kenapa? Beliaulah an-nur, beliaulah cahaya. Dituangkan nur, nur hikmah, nur iman. Jadi beliau sudah tahu dirinya Nabi waktu dia masih kecil. Jadi kira-kira gimana nih pelajaran SD, pelajaran SMP-nya keliru nggak nih? Cerita-cerita guru di MDA-nya kurang update ya. Kata gurunya, ayo belajar dari buayan sampai ke liang lahat. Hadisnya dari kita masih kecil sampai sekarang itu aja hadisnya. Dia nyuruh orang ngaji, baca, dia nggak baca. Padahal sekarang hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi tinggal download di Play Store. Iya, mudah. Dulu kita harus nyebrang sungai dulu, nyebrang gunung dulu, ketemu harimau dulu, ketemu singa dulu, bertengkar dulu sama harimau 7 kali, baru ketemu Kang Nandar.